Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Gria Taksu, masih bersama saya Ratu Ayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mengaktifkan dan bertemu kodam sedulur 4 atau kodam saudara 4. Jadi, kodam sedulur 4 atau saudara 4 ini adalah kodam yang paling ampuh, kemudian paling kuat dan juga paling sakti untuk membantu manusia. Karena sedulur 4 atau saudara 4 ini energinya tumbuh dari diri kita sendiri, serta energinya juga bisa tumbuh apabila kita aktifkan. Dan memang sedulur 4 kita ini atau saudara 4 kita ini bisa membantu kita dalam hal skala maupun niskala, atau membantu kita dalam hal nyata maupun hal yang tidak nyata. Oleh karena itu, sebenarnya kita perlu mengaktifkan dan juga perlu untuk bertemu dengan kodam sedulur 4 atau saudara 4 kita ini. Lalu bagaimana kita mengaktifkannya? Jadi yang pertama, tahapannya adalah bersuci terlebih dahulu, kemudian juga menurut agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Dan setelah itu lakukan ini pada saat sunyi atau sepi, yaitu tepat jam 12 malam atau lebih. Jadi kenapa jam 12 malam? Karena pada saat itu tentu saja kita sedang tidak beraktivitas, dan juga pada saat kita akan melakukan meditasi, tentunya kita harus melakukan dalam suasana yang hening, kemudian juga dalam suasana yang sunyi, sehingga lebih memudahkan kita untuk bisa fokus dalam bermeditasi. Nah, selanjutnya tahapannya adalah ambil posisi meditasi senyaman mungkin dengan cara duduk bersila, kemudian juga ambil dengan yang biasa kita lakukan, atau apabila kita tidak terbiasa dengan cara duduk bersila ini, memang biasanya akan terjadi godaan raga, yaitu mungkin kesemutan, kemudian juga pegal dan lain sebagainya. Karena memang tubuh kita ini tergantung dari kebiasaan kita sehari-hari. Dan selanjutnya kita harus memejamkan mata kita, kemudian ambil titik fokus dengan melihat ke ujung hidung, agar kita bisa fokus terhadap hal yang akan kita lakukan meditasi tersebut. Jadi apabila kita menatap ujung hidung kita dengan mata terbuka, tentu saja kita akan merasakan pusing. Untuk itu sebaiknya adalah dengan memejamkan mata, kemudian lihat di titik fokus dengan melihat di ujung hidung. Dan pada tahapan ini godaan yang akan terjadi biasanya adalah mengantuk, karena memang apabila tubuh kita diam, tidak melakukan aktivitas ataupun bergerak, biasanya kita akan merasakan mengantuk. Jadi lakukan ini dengan kesadaran yang tinggi. Dan tahapan selanjutnya yaitu tutup semua lubang yang ada di dalam tubuh kita, yaitu mata, kemudian hidung, telinga, mulut, dan juga 2 lubang yang ada di bawah. Jadi artinya ketika kita melakukan meditasi ini, kita harus menutup atau menghentikan sementara keinginan duniawi, atau kita harus bisa menahan yang berhubungan dengan keinginan duniawi. Selanjutnya tahapannya adalah kita juga harus meringkas ke dalam hal 3 perkara, yaitu perkara yang berhubungan dengan alam pikir, kemudian perkara yang berhubungan dengan alam rasa, dan juga perkara yang berhubungan dengan alam wadah atau alam tubuh, sehingga kita bisa bertemu dengan Sang Guru Sejati. Nah, ketika kita sudah sampai di titik ini, godaannya pasti akan bermacam-macam, karena tidak semua orang bisa melakukan proses yang sama, dan setiap orang pasti akan
merasakan godaan yang berbeda-beda, karena setiap proses yang terjadi dalam diri seseorang tentunya tidak akan sama satu dengan yang lainnya. Jadi ketika kita sedang bermeditasi, anggap saja kita sedang menjadi seorang pengamat, yaitu kita menjadi orang yang hanya mengamati semua rasa yang datang, kemudian juga kita cukup melihat semua hal yang ada maupun yang datang kepada kita. Dengan begitu, kita bisa menutup semua rasa, baik itu rasa takut, kemudian rasa cemas, rasa was-was ataupun khawatir, dan semua rasa yang ada dalam tubuh kita, agar kita bisa menjadi tenang. Dan ketika kita sudah tenang, kita akan bisa hening atau bening. Dan ketika kita sudah sampai di titik hening atau bening, kita akan sampai ke titik dunung ataupun jelas. Jadi memang apapun yang kita lakukan saat kita sedang bermeditasi, kita harus melakukannya dengan kesadaran tinggi, kemudian kita biarkan semua rasa yang ada dalam diri kita dan kita tutup menjadi satu agar semua rasa itu bisa menjadi satu, agar kita bisa bertemu dengan Sang Guru sejati. Memang hal ini tidak mudah untuk dilakukan, dan biasanya juga tidak bisa hanya dilakukan dengan sekali ataupun 2 kali saja, dan kita harus bisa melakukannya dengan cara yang rutin, kemudian juga dengan melakukan tahapan-tahapan yang sudah Ayu sebutkan di atas tadi, sehingga kita bisa mengaktifkan dan juga bisa bertemu dengan saudara empat atau sedulur papat kita. Karena memang dalam menjalani kehidupan ini kita selalu membutuhkan bantuan. Jadi ketika saudara empat atau sedulur papat kita sudah aktif, tentunya sedulur empat atau saudara empat kita ini bisa selalu menjaga kita, melindungi kita, dan kemudian bisa membimbing kita dalam hal kebaikan, baik itu secara skala ataupun niskala, atau secara nyata ataupun secara tidak nyata. Dan demikian tadi yang Ayu bahas tentang cara mengaktifkan dan juga bertemu kodam sedulur empat. Semoga apa yang Ayu sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam santun dan rahayu. Om Santi 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 Om.